Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. La Gazzetta dello Sport mempublikasikan angka-angka pendapatan Rossoneri untuk musim 2022-2023 dari penjualan jersey. Sejauh ini, jersey Zlatan Ibrahimovic bukan jadi yang terfavorit untuk kategori nama dan nomor punggung yang dipersonalisasi. Adalah gelandang Sandro Tonali yang memimpin dengan mengumpulkan sebanyak 28% penjualan jersey dengan cetakan bertuliskan namanya, baik untuk jersey utama, jersey kedua, ataupun jersey alternatif. Tonali mengambil alih posisi tersebut dari Ibrahimovic yang sekarang berada di posisi kedua dengan persentase penjualan sebesar 19%. Sementara Rafael Leao melengkapi podium dengan 15% jersey yang dipersonalisasi dengan namanya. Sementara Theo Hernandez berada di posisi keempat dengan 13% dan pemain baru Charles De Ketelaere melengkapi 5 besar dengan 7 besar. Nama terakhir dalam daftar adalah Olivier Giroud yang memiliki porsi 5% dengan 13% kemudian dibagi dengan pemain lain dalam skuad. Penjualan jersey resmi sendiri jadi salah satu pemasukan kas terbesar AC Milan yang langsung berasal dari fans, selain dari penjualan merchandise dan tiket pertandingan yang dikelola oleh pihak ketiga. Untuk penurunan tingkat penjualan jersey Ibrahimovic sendiri memang cukup beralasan. Selain karena pemain 41 tahun tersebut sudah jarang diturunkan, Ibra juga kemungkinan akan meninggalkan San Siro di musim depan. Carlo Pellegatti mengungkapkan jika AC Milan saat ini tidak mempertimbangkan Charles De Ketelaere untuk dijual, tetapi klub dapat mempertimbangkan kembali hal-hal lain jika mereka mendapatkan tawaran yang tidak dapat ditolak. De Ketelaere adalah pembelian terbesar Milan di jendela transfer musim panas 2022 setelah kemenangan Scudetto dan akan adil untuk mengatakan bahwa dia sejauh ini belum mencapai puncaknya dengan 0 gol dan hanya 1 assist atas namanya. AC Milan diperkirakan akan mengalami perubahan di lini serang mereka menjelang musim depan dan salah satu peran yang diharapkan mereka perkuat adalah posisi penyerang tengah dengan Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi dan Ante Rebic semuanya gagal dalam audisi mereka untuk menjadi backup dari Olivier Giroud. Wartawan Carlo Pellegatti berbicara di YouTube-nya tentang potensi Milan melepas De Ketelaere di musim panas dan khususnya gagasan pertukaran pinjaman yang melibatkan Gianluca Scamacca. Dengan komentarnya disampaikan oleh Milan News. Rekan-rekan di Tele Lombardia berspekulasi tentang pertukaran pinjaman dan kami dapat menyetujui harga yang sama antara Charles De Ketelaere dan Gianluca Scamacca. Sejauh yang saya tahu, saya memiliki sumber saya, Belgia, kecuali keadaan yang tidak terduga. Milan tidak ingin menjual, tetapi dalam menghadapi tawaran menarik Anda dapat memikirkan kembali situasinya. Tapi pertukaran pinjaman membuat saya ragu. Saya tidak melihat Milan mengandalkan Giroud dan Scamacca. Kami membutuhkan penyerang tengah kaliber internasional yang lebih besar atau dengan potensi yang lebih konkret. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Origi dan kami membutuhkan kepastian dan mungkin kepastian lainnya. Di sini Scamacca bisa menjadi striker ketiga menggantikan mantan pemain Liverpool itu. Ini adalah hipotesis, tetapi bagi saya tampaknya tidak mungkin De Ketelaere dapat pergi dan Scamacca tidak memberi saya semua jaminan ini. Tutup Pellegatti. Rafael Leao tidak pernah sedekat ini untuk memperbarui kontraknya dengan AC Milan dan suasana negosiasi berlangsung sangat positif saat ini. Jurnalis Anto Vitello menulis di kolom terbarunya untuk Milan News tentang bagaimana Rossoneri membutuhkan versi terbaik Leao untuk bagian akhir musim ini dengan memperbarui posisi 4 besar serta derby semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Pemain sayap Portugal itu sama pentingnya dengan Theo Hernandez dan Mike Maignan dalam sistem permainan Stefano Pioli. Leao sangat kuat, berpotensi menjadi fenomena jika dia menjadi lebih konsisten dan terus berkembang dari musim ke musim. AC Milan sendiri ingin menguncinya dengan kontrak baru dan sensasinya positif menurut jurnalis tersebut yang menambahkan bahwa Leao tampaknya semakin dekat untuk memperbarui kontraknya dengan Milan.
Kami telah membicarakan negosiasi ini selama 2 tahun dan sampai ada tanda tangan yang tepat untuk selalu menjaga sikap hati-hati karena ada banyak variabel yang dipertaruhkan seperti denda Sporting Lisbon, perwakilan ganda sang pemain, gaji dan klausul rilis. Namun Rafael Leao ingin bertahan dan dia bahagia di Milan yang merupakan titik awal yang penting. Jika terjadi kesalahan ini akan menjadi keputusan musim panas dan penjualan tidak dapat dikecualikan. Gelandang AC Milan Yacine Adli yang baru bermain 7 menit untuk Milan sejak bulan Oktober lalu, tetapi akan menjadi tambahan yang disambut baik untuk skuad Salernitana asuhan Paulo Sousa untuk musim depan. Rossoneri mengontrak pemain Prancis berbakat dari Bordeaux pada musim panas 2021 seharga 8,5 juta euro, tetapi meninggalkannya dengan status pinjaman selama 1 tahun lagi untuk membantunya melanjutkan perkembangannya di Ligue 1. Namun sial bagi Adli, skuad AC Milan besutan Stefano Pioli musim ini tidak berjalan baik. Pemain berusia 22 tahun itu hanya tampil selama 121 menit di Serie A dalam 5 penampilan. 4 diantaranya terjadi dalam 2 bulan pertama di musim ini. Seperti dirinci oleh TMW, Milan bersedia untuk melepas Adli dari skuad mereka di musim panas nanti dan dapat mengirimnya ke Salernitana, klub yang sudah lama mengincar pemain berusia 22 tahun itu. Sousa mengenal Adli dengan baik sejak mereka bersama di Bordeaux dan dengan senang hati akan menambahkan pemain tersebut ke skuadnya dengan status pinjaman. Selama waktunya bersama Bordeaux, gelandang Prancis itu telah mencetak 6 gol dan memberikan 16 assist dalam 104 penampilan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.